Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan aturan ya atau juknis terbaru ya. Ini terkait dengan guru penerima tunjangan profesi guru ya, atau mungkin teman-teman yang lebih familiar misalkan ada TPP ya, tunjangan profesi pendidik, ataupun TPG, tunjangan profesi guru tahun 2023. Nah, di mana teman-teman kalau kita lihat di dalam aturan atau juknis terbarunya, di sini ada 9 serat terbaru ya. Dan juga nanti kita akan membahas sedikit mengenai berapa sih besaran atau nominal tunjangan yang diterima dalam 1 bulan, dan juga kapan sih sebenarnya waktu penarikan data dan juga waktu pencairannya. Nah, sebelumnya teman-teman kalau kita tahu ya bahwa untuk mengenai tunjangan profesi guru teman-teman ya, ini mengenai tunjangan profesi guru, nah tunjangan khusus dan tambahan penghasilan ini di tahun 2022 ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 4 tahun 2023. Tapi di sini teman-teman sudah ada aturan terbarunya ya, yang mana artinya di Permendikbud nomor 4 tahun 2022 ini dinyatakan sudah tidak berlaku. Nah, ini berdasarkan di pasal 24 ya. Nah, yang mana pada saat peraturan menteri ini berlaku ya, artinya aturan terbaru, nah ini terkait dengan Permendikbud nomor 4 tahun 2022 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi untuk juknis tunjangan profesi guru ya nomor 4 tahun 2022 ini sudah tidak berlaku dan diganti dengan aturan yang terbaru. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman ya, ada juknis aturan terbaru apa sih untuk TPG di tahun 2023 ini. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Tapi kita ingatkan kembali ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya untuk aturan atau juknis terbaru terkait dengan tunjangan profesi guru. Nanti kita akan melihat syaratnya dan juga kita akan melihat berapa sih nominal tunjangan yang diterima dalam 1 bulannya, dan juga kapan sih waktu penarikan data dan juga waktu pencairan untuk tunjangan profesi guru. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa untuk aturan tunjangan profesi guru, nah ini terdapat di dalam Permendikbud nomor 4 tahun 2023, dan seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya bahwa ini sudah tidak berlaku dan diganti dengan aturan yang terbaru. Artinya untuk Permendikbud nomor 4 tahun 2022 ini sudah dicabut atau tidak berlaku. Nah, kita akan mulai di sini teman-teman ya. Jadi ada juknis terbaru untuk pemberian tunjangan ASN ya. Jadi sebenarnya di dalam aturan terbaru ini tidak hanya tunjangan profesi guru ya, tetapi ada tunjangan tambahan penghasilan ataupun tunjangan khusus. Yang pertama teman-teman, untuk juknis yang terbaru di sini untuk tahun 2023 ya. Di sini di sini ada aturan terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini nomor 45 tahun 2023. Jadi ini yang terbaru. Nah, di sini di dalamnya ada juknis atau petunjuk teknis terkait dengan pemberian tunjangan guru aparatur sipil negara daerah. Ya, jadi ini untuk ASN teman-teman ya, untuk tunjangan profesi guru untuk ASN. Karena untuk yang non ASN itu juga ada aturan sendirinya. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam aturannya ini teman-teman, di sini bunyinya sudah bukan TPG dan lain-lain ya, tetapi sudah berbunyi pemberian tunjangan guru. Nanti di dalamnya, di dalam tunjangan guru itu teman-teman ya, di sini juknisnya ini dikeluarkan di tanggal 3 Agustus 2023 ya. Jadi tentunya ini berlaku untuk tahun 2023 ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman di dalam ketentuannya ya, di sini yang dibahas untuk tunjangan guru itu sebenarnya ada 3 ya. Di sini ada tunjangan profesi, ada tunjangan khusus, dan juga ada tambahan penghasilan. Tetapi nanti kita akan fokus untuk di poin 2 saja. Ini untuk tunjangan profesi guru ya. Yang mana ini disebutkan juga di dalam pasal 4 ya, bahwa di dalam Permendikbud ini ada 3 yang dibahas, yaitu adalah tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan juga tambahan penghasilan. Ini tentunya untuk ASN, aparatur sipil negara ya. Ini baik yang PNS ya ataupun untuk P3K. Ini karena ASN itu terbagi menjadi 2 ya, ada PNS, ada P3K. Oke, kita akan mulai yang pertama.
Nah, di sini kita akan mulai yang pertama. Di sini adalah syarat untuk penerima TPP atau TPG ya. Dari tunjangan profesi pendidik atau tunjangan profesi guru. Nah, kalau kita lihat di dalam bab 2 ya. Ini di bab 2 terkait dengan tunjangan profesi yang mana di dalam pasal 5 ini guru ASN di daerah diberikan tunjangan profesi setiap bulan. Ya, jadi tunjangan profesi itu diberikan setiap bulan. Nah, guru ASN di daerah ya yang menerima tunjangan profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, ini ya. Yang pertama wajib memiliki sertifikat pendidik. Ya, sertifikat pendidik ini bisa diperoleh ya dari PPG ya atau mungkin dulu dari portofolio ya, dulu dari PLPG dan sebagainya. Yang intinya yang poin pertama dia harus memiliki sertifikat pendidik. Terus yang di poin kedua ya, di sini dia harus memiliki status sebagai guru ASN ya, karena di Juknis ini untuk ASN, nanti untuk non ASN ada sendiri. Yang memiliki status guru memiliki status sebagai guru. Jadi bukan tenaga kependidikan ya, misalkan TU, perpustakaan dan selain sebagainya, tapi statusnya harus guru. Guru ini bisa guru kelas ataupun bisa guru mapel ataupun bisa juga guru BK ya. Ini harus statusnya guru dan di daerah binaan kementerian. Terus yang kedua, yang poin penting adalah sini ya, biasanya di poin C ini mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. Jadi harus terdaftar di Dapodik karena ini untuk untuk di Kementerian di Kemendikbud ya. Jadi di Kemendikbud itu ada Dapodik. Nah, mungkin nanti kalau di Kemenang ada EMIS, ada Simpatika dan sebagainya. Nah, poin D ini juga penting ya. Nah, mungkin teman-teman punya sertifikat pendidik, tapi kalau tidak punya poin D ini juga tidak bisa, karena harus memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian. Ya, ini juga penting. Nomor registrasi guru atau teman-teman bisa disebut dengan NRG. Ini juga penting. Jadi selain memiliki 1, 2, 3, ini juga harus memiliki nomor registrasi guru atau NRG. Nah, ini juga penting lagi jadi melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki, yang dibutuhkan dengan surat kebutuhan pengajar. Ini harus ada jam mengajarnya dan juga harus peruntukannya. Jadi sertifikat pendidiknya ini harus linear, bahasanya seperti itu. F-nya memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Kalau TPP, TPG itu minimal 24 jam ya. Jadi minimalnya adalah 24 jam minimal. Maksimalnya 40 jam. Ini bisa dari jam murni ataupun bisa dengan tugas tambahan. Ya, misalkan sebagai wakil kepala sekolah, sebagai kepala lab, sebagai kepala perpus dan sebagainya. Terus si poin G ya di sini dijelaskan memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Nah, mungkin teman-teman kenal dengan namanya SKP ya, sasaran kerja pegawai ataupun yang lainnya. Jadi yang mana intinya ASN itu memiliki penilaian kinerja paling rendah baik. Terus berikutnya di poin H, di sini mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satuan rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikannya. Ini mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta ya, ini yang poin H. Ini mengajar, membimbing ya, ada guru kelas, ada guru mapel, ada guru BK dan sebagainya. Terus yang di poin I, ini tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Ya, ini ada A sama I ya, ada 9 syarat untuk bisa menerima tunjangan profesi guru. Tapi ini nanti juga ada yang dikecualikan. Kita lihat di syarat berikutnya. Nah, di sini dijelaskan di ayat 3 ya. Di ayat 3 persyaratan sebagai dimaksud pada ayat 2. Ayat 2 itu adalah ini ya. Syaratnya tadi pada huruf E ya. Huruf E itu melaksanakan tugas. Ini kecuali bagi ASN di daerah yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Jadi karena kepala sekolah itu tidak harus mengajar ya. Jadi kepala sekolah ini tidak harus mengajar, ini sudah mendapatkan 24 jam. Jadi ini tidak harus mengajar, tidak harus melaksanakan tugas mengajar, karena untuk kepala sekolah ini sudah otomatis 24 jam. Terus di poin 4 persyaratan pemenuhan beban kerja ya, beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ayat 2 ini huruf F ya, huruf F itu adalah ini memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini F ini dikecualikan bagi A guru ASN di daerah yang mengikuti pengembangan profesi berupa pendidikan dan pelatihan dengan lama pendidikan dan pelatihan 600 jam atau selama 3 bulan dan mendapat izin persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian, atau B guru ASN di daerah yang mengikuti program pertukaran guru ASN, kemitraan atau magang yang mendapat izin persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian. Jadi kalau di poin ayat 2 ya, nah ini dijelaskan
bahwa ini misalkan guru yang mengikuti pengembangan profesi ya, pendidikan atau pelatihan ini masih tetap bisa mendapatkan tunjangan profesinya ya, karena dia tidak mengajar ya. Ini dijelaskan di dalam ayat 2 di poin F. Ya, ini adalah syarat untuk mendapatkan TPP atau TPG. Terus yang berikutnya teman-teman, kalau kita lihat di dalam pasal 6 ini juga dijelaskan masih terkait dengan tunjangan profesi. Nah, dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui rekening bank penerima tunjangan. Jadi bisa teman-teman yang ditunggu-tunggu adalah keluntingnya. Ya, jadi kalau sudah memenuhi syarat, sudah valid, sudah mendapatkan SKTP, tinggal menunggu keluntingnya atau penyaluran dana TPG-nya. Terus di ayat 2, tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sebesar gaji pokok. Nah, ya, gaji pokoknya berapa? Ini dilihat kalau misalkan PNS ya, PNS ya dilihat golongannya berapa. Ya, golongannya apa ya? Misalkan golongannya 4A ya dilihat 4A ini kan ada golongan, ada masa kerja. Itu gaji pokoknya per bulannya berapa? Itu nanti dia mendapatkan TPP-nya sama. Nah, kalau misalkan P3K ya, P3K ya, P3K, nah ini kan gaji pokoknya. Ya, gapoknya kan 2.966 sekian ya. Berarti nanti dalam 1 bulan ya, dia akan mendapatkan ini karena sebesar gaji pokok. Nah, ini nanti tetap dipotong pajak. Ini kalau P3K kan sama ya, jadi belum ada gaji berkalanya. Jadi gajinya semua sama, masih 2,9 jutaan ya. Terus yang berikutnya di pasal 7 ini juga dijelaskan bahwa pemberian tunjangan profesi sebagai yang dimaksud ini disalurkan setiap 3 bulan dalam 1 tahun anggaran. Jadi yang adalah per per semesternya ya, jadi per triwulan ya. Jadi ada TW1 ya, TW1 nanti di Januari Maret ya, di TW2 ya, TW3 sampai TW4 ya. Jadi terbagi menjadi 4 triwulan. Jadi disalurkan setiap 3 bulan. Terus penyaluran tunjangan profesi sebenarnya dimaksud pada itu dilakukan oleh pemerintah daerah ya, bisa pemerintah di daerah kabupaten kota ataupun provinsi. Terus untuk penyaluran tunjangan profesi sebenarnya dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan tahapan penyaluran tunjangan profesi. Jadi ada tahapannya. Nah, ya. Terus berikutnya di sini ada tahapannya ya, dari tahapan untuk penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Dari sini yang pertama ya. Jadi input data atau pembaruan data. Nah, ini dilakukan di aplikasi Dapodik ya. Dilakukan di aplikasi Dapodik. Ini diinputkan datanya ya, mulai dari gaji pokok, terus beban mengajar dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa cek ya datanya di info GTK. Jadi di info GTK ini harus valid ya, harus 24 jam. Nanti baru di sini ada validasi. Ya, ada validasi dan penetapan. Di sini validasi dilakukan oleh dinas ya, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nanti baru oke, diterbitkan SKTP, baru di sini ada pembayaran tunjangan. Kalau sudah ada SKTP atau saat keputusan penetapan penerima tunjangan profesi, baru nanti dilakukan pembayaran dan baru tunjangan diterima oleh guru. Ini ada alurnya. Jadi inti pokoknya nanti di sini di poin 1. Jadi input datanya di Dapodik, di operator Dapodik sekolah masing-masing. Nah, terus di sini untuk validasi dan penetapan penerimanya ya, jadi Puslapdik melakukan sinkronisasi data, jadi melalui aplikasi Dapodik ya. Nah, ini melalui antara Dapodik dengan aplikasi sistem manajemen tunjangan pada kementerian. Ini jadi datanya dari Dapodik dan nanti dipadukan dengan aplikasi sistem informasi manajemen tunjangan. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam tabelnya ya, sinkronisasi data ini diambilnya per 31 Maret, 30 Juni, 30 September dan 31 Oktober. Nah, di sini untuk jadwal pembayarannya, ini untuk pembayaran triwulan 1 ya. Jadi triwulan 1 ini ada Januari sampai Maret, ini dibayarkan mulai bulan April. Ya, jadi mulai bulan April ini baru bisa dilakukan pembayaran. Terus untuk triwulan 2 ini mulai bulan Juli ya. Jadi karena April, Mei, Juni, nanti mulai pembayaran di Juli. Tapi kalau datanya sudah valid. Terus pembayaran triwulan 3 ini mulai bulan Oktober. Jadi mulai bulan Oktober ini baru pembayaran untuk triwulan 3. Triwulan 3 itu mulai dari Juli, Agustus, September. Nanti pembayaran triwulan 4 mulai bulan November. 4 itu kan ada Oktober, November, Desember. Jadi nanti di bulan 4. Nah, ini tapi untuk saat ini kan Oktober ya. Saat ini sudah bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober lah ini sudah waktunya pembayaran mulai untuk di bulan 3 ini. Jadi teman-teman juga harus paham ya. Jadi ada tahapan dalam proses validasi dan penetapan penerimaan tunjangan, dan juga ada tahapan sinkronisasi datanya, kapan data ditarik dan kapan jadwal untuk pembayarannya ya.
Tapi kebanyakan biasanya ada rapelan ya, biasanya ada rapelan juga, jadi artinya mungkin ada keterlambatan dalam proses pembayaran. Nah, yang paling penting, yang paling utama adalah pastikan datanya valid ya. Pastikan datanya valid di Dapodik dan juga di Info GTK, dan pastikan sudah diajukan oleh dinas sehingga Bapak Ibu sudah mendapatkan SKTP. Itu ya, ini yang paling penting. Oke. Mungkin sampai di sini saja teman-teman, sedikit pembahasan mengenai tunjangan profesi guru ya. Nanti bagi teman-teman yang ingin mendownload juknisnya ya atau aturan terbarunya, teman-teman nanti bisa lihat saja di sini ya, di mastiokadea.com. Di sini ada Permendikbud nomor 45 tahun 2023 tentang juknis pemberian tunjangan guru ASN daerah tahun 2023. Teman-teman bisa ketikkan saja 45 tahun 2023. Maka di sini nanti sudah akan muncul mengenai Permendikbud nomor 45 tahun 2023 tentang juknis pemberian tunjangan guru ASN daerah tahun 2023. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.